Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan UTS tahun ini. Oke, nama saya Veteran Pradana. Nomor NIM saya 2020 11433 kelas saya kelas 2C. Oke. Soal pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Jelaskan dan berikan contoh. Faktornya itu penyebab kesalahan terjadinya antara lain itu adalah adanya interferensi bahasa ibu, penguasaan kosakata yang kurang, terus adanya kurangnya minat baca mahasiswa. Contoh dari kesalahan ejaan itu adalah seperti ini. Apotek yang seharusnya menggunakan huruf E bukan huruf I, dan ada juga layanan bis pariwisata itu juga salah. Kata bis itu harusnya bus bukan bis, dan mie sedap ini juga salah karena mie seharusnya dalam KBBI itu adalah MI bukan MIE. Oke, soal selanjutnya. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, kutipan langsung itu tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka penggunaan titik 3 berspasi. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka penggunaan simbol seperti titik-titik hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Yang keempat, mempergunakan syarat sistem APA atau MLA ataupun lainnya yang menambahkan sumber kutipan. Oke. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip menjadi mengalami perubahan. Dijabarkan suatu pemahaman penulisan terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan atau tanda petik 2 di akhir kalimat. Ini adalah contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalimat aslinya itu argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kraft, 1983-23. Sedangkan kutipan langsung itu menurut Gorscraft dalam bukunya Argumentasi dan Narasi 1983, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis dan pembicara atau pembicara. Dan ini kalimat tidak langsungnya seperti yang dijabarkan oleh Gorscraft 1983 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan membaca agar percaya akan pendapatan penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Ini sangat berbeda dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sedangkan kutipan langsung itu masih sama dengan kalimat asli, sedangkan kalimat kata kutipan tidak langsung itu lebih intinya ke intinya dari kalimat aslinya. Oke, selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan disertai contohnya. Oke. Biografi itu adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam penulisan biografi biasanya penulisan biografi mengandalkan sebuah sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan bahwa lengkap tokoh yang ditulis dan dilahir hingga meninggal, serta disebut dan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang menggambarkan dalam biografi. Sedangkan bibliografi itu berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi
adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tantangan tentang sumber subjek. Dan bisa dikatakan biografi adalah daftar pustaka. Oke, ini adalah contohnya biografi dan bibliografi. Di sebelah kiri itu adalah contoh dari biografi, sedangkan di sebelah kanan itu adalah bibliografi. Oke, soal selanjutnya adalah apa perbedaan antara makna pukul dan jam? Oke, biasanya kita akan menggunakan kata jam itu menunjukkan waktu. Misal, pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Sedangkan kata pukul jarang digunakan sehari-hari, kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal seperti undangan maupun acara televisi. Oke, selanjutnya. Bahasa berdasarkan hakikat merupakan suatu sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan kaitan antara sistem bunyi dengan penggunaan bahasa. Pernyataan bahasa sebagai sumber bunyi tersebut menekankan inti bahasa adalah ucapan yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Kaitan antara sumber bunyi dan penggunaan bahasa adalah bahasa memiliki makna atau konsep. Oke, selanjutnya adalah mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan dan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor kesalahan tanda baca koma itu adalah faktor yang menyebabkan, yaitu 1. Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran karangan yang terintegrasi dengan pembelajaran tanda baca. Daya ingat orang yang berbeda-beda sehingga banyak orang yang lupa menggunakan tanda baca saat penulisan karangan narasi. Fasilitas atau sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, lingkungan sekitar yang tidak kondusif untuk belajar, kaidah penggunaan tanda koma yang terlalu banyak sehingga membingungkan orang, waktu belajar yang tidak cukup sehingga terburu-buru, orang belum bisa membedakan antara anak kalimat dengan induk kalimat, kebiasaan siswa yang tidak memperhatikan saat pembelajaran, yang hanya mengerti saat belajar di dalam kelas saja, dan kurangnya tingkat ketelitian orang. Contoh kesalahan: aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Ini adik tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Dia pintar tetapi dia adalah anak nakal. Dan oleh karena itu Rara hari ini pergi ke Jakarta. Itu merupakan salah satu contoh yang benar, itu salah. Merupakan contoh yang benar, bukan contoh yang salah. Oke, soal selanjutnya adalah apa perbedaan dari makna titik 2 dengan titik koma? Jelaskan dan berikan contoh. Titik 2 itu pemisah antara jilid dan halaman buku, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul yang subjudul suatu karangan. Contohnya, tata laksana diabetes mellitus. Titik 2, diagnosa, terapi, dan upaya pencegahan. Dan contoh yang salah ini adalah tata laksana diabetes mellitus garis tengah, diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Terus ada kedua, itu adalah contoh yang benar, itu mereka memperlakukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Sedangkan contoh yang salah itu mereka melakukan perabotan rumah tangga kursi, titik 2, meja, dan lemari. Sedangkan titik koma 2 itu ada pemisah suatu rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Contoh benar, susunan acara jalan sehat ini adalah pembukaan oleh ketua RW, RT, dan ketua panitia senam jalan sehat serta pembagian konsumsi PIN dan Durpres. Sedangkan yang salah itu adalah susunan acara jalan sehat hari ini adalah pembukaan oleh ketua RT, ketua RT dan ketua panitia senam jalan sehat
serta pembagian konsumsi, pin, dan door prize. Oke, jelaskan mengapa sering kesalahan penulisan huruf miring, berikan contoh kesalahan serta dengan pembenarannya. Oke, huruf miring itu dipakai untuk menulis judul buku, namun nama majalah dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuh karangan Abdul Muiz. Majalah Bujang baru menggelurangkan semangat kebangsaan. Itu merupakan contoh yang salah. Dan contoh yang benar adalah penulisan yang benar itu adalah saya sudah membaca buku karena itu nama buku atau itu, jadi salah asuh itu menjadi huruf miring